يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan mengkaji dan membaca kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih dalam kitabus shalah dalam bab Al-Mawaqit. Kita memasuki hadis kedua yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala terkait tentang bayanu mata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh. Baiklah, al-musannif rahimahullah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan salat subuh. Fayashhadu ma'ahu nisaun minal mu'minat, maka para wanita mukminah ikut menghadiri salat bersama dengan beliau. Jadi wanita mukminat, para sahabiyah, mereka ikut menghadiri salat subuh bersama beliau. Mutalaffiatin bimurutihinna. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka dalam keadaan berbalut dengan kain panjang, yaitu murad yang mereka miliki. Thumma yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka kembali ke rumah-rumahnya. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, maka tidak seorang pun yang mengenali mereka minal ghalas, karena gelapnya waktu tersebut. Jadi al-ghalas itu maknanya waktu fajar yang masih bercampur dengan kegelapan malam. Baik, kemudian kata beliau al-murud, yang dimaksud dengan murud adalah aksiyatun mu'allamatun takunu min khazin wa takunu min sufin. Jadi yang dimaksud dengan al-murud, kain atau selendang yang dia bercorak, ada yang terbuat dari khazin, yaitu campuran antara sutra dan wol, wa takunu min sufin, dan ada juga yang terbuat murni dari wol. Maka ini disebut dengan murud. Maka para sahabiyat yang mereka ikut serta salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, kata Aisyah, mutalaffiatin bimurutihinna, maka mereka ini membalut, artinya mereka menutup tubuh-tubuh mereka dengan muradnya. Itu yang dimaksud dengan murad tadi adalah kain yang bercorak, dan ini campuran dari antara sutra dan wol. Demikian juga ada yang min sufin, dari kain wol. Kemudian wa mutalaffiatun, mutalaffiat itu maknanya multahifatun. Jadi maknanya menyelubungi diri. Jadi mereka para sahabiyat menyelubungi diri mereka dengan kain untuk menutup tubuhnya. Adapun wal ghalas adalah ihtilatu diya'is subhi bidulmatil lail.
Gholas itu maknanya adalah keadaan bercampurnya cahaya pagi dengan dhulmatil lail, gelapnya malam. Maka itu disebut dengan al-gholas. Baik, makna secara umum dari hadis ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Alam. Maka Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan, tadkuru Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan anna nisa as-sahabah, bahwasanya para wanita sahabiyah kunna yaltakhifna bi aksitihinna wa yashhadna salatal fajri ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berselimut dengan kain yang mereka miliki lalu menghadiri salat subuh bersama Nabi. Thumma yarji'na ba'da shalah ila buyutihinna. Kemudian setelah selesai salat, mereka kembali, mereka pulang ke rumahnya. Wa qad ihtalatad diya'u bid-dulam. Dan saat itu cahaya fajar telah bercampur dengan gelapnya malam. Kemudian illa anna nadir ilaihinna la ya'rifuhun. Namun orang yang melihat mereka tidak bisa mengenali mereka. Liwujudi baqiyatid dulam almani'ah min dalik. Karena masih ada sisa kegelapan yang menghalangi mereka untuk dikenali. Yani menghalangi mereka untuk dikenali. Baik, kemudian di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil fajar. Kebiasaan beliau adalah salat fajar. Maka dijelaskan oleh para ulama, kalau ada kata kana kemudian setelahnya itu ada fi'il mudhari, maka itu maknanya tu'ti al-mulazamah wal istimrar ala syai'. Jadi kalau ada kata kana, fi'il kana, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ya, yusalli ini fi'il mudhari. Maka para ulama katakan hadhihi tu'til mulazamah wal istimrar ala syai'. Maka ini maknanya atau menunjukkan kebiasaan dan keajekan pada satu perbuatan. Artinya min adatihi alaihi salatu wassalam, di antara kebiasaan Nabi an yusalliya subha fi hadal waqti. Beliau salat subuhnya di waktu itu. Jadi beliau salat subuhnya di waktu itu. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan dengan mengatakan laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr, yaitu di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat subuh. Jadi nama lain salat subuh adalah salatul fajr. Jadi nama lainnya adalah salatul fajr. Kemudian makna yashhadu. Jadi kata Aisyah fayashhadu ma'ahu nisaun minal mu'minat. Maka makna yashhadu di sini yahduru. Jadi para wanita sahabiyat mereka ikut hadir bersama beliau dalam salat subuh. Jadi kata yashhadu terkadang maknanya yahduru. Oleh karena itu di surah Al-Baqarah 185 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menjelaskan tentang orang-orang yang mereka menyaksikan hilal di bulan Ramadan, maka Allah katakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi faman syahida minkumus syahr, maka Allah gunakan redaksi syahida, maka artinya siapa yang hadir, yaitu menyaksikan bulan itu. Jadi menyaksikan bulan tersebut. Oleh karena itu makna syahida di sini adalah hadara. Jadi maknanya adalah hadarahu, siapa yang hadir ikut menyaksikan bulan tersebut. Sama di dalam hadis ini Aisyah mengatakan fayashhadu ma'ahu nisaun minal mu'minat. Maka sekelompok wanita mukminah ikut hadir salat subuh bersama beliau, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata an-nisa itu dalam bahasa Arab dia bentuknya, lafadznya, redaksinya adalah jamak yang
tidak memiliki kata mufrad yang sesuai. Oleh karena itu, kata nisa ini bentuk jamak yang tidak memiliki kata mufrad, kata tunggal dari akar katanya. Karena nisa ini mufradnya imro'ah, wanita. Jadi bukan dari akar katanya, dia langsung bentuknya adalah bentuk jamak demikian. Baik, kemudian disebutkan oleh para ulama terkait tentang masalah ini. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam, bahwasanya waktu terbaik melaksanakan sholat subuh itu adalah di awal waktu. Oleh karena itu Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Alam beliau mengatakan ikhtalafal ulama fil afdal fi waqti sholatil fajr. Para ulama berbeda pandangan terkait waktu terbaik dalam melaksanakan sholat subuh. Maka beliau katakan fadhahaba al-Hanafiyah, ulama Hanafiyah berpendapat ila annal isfaro fiha afdol. Jadi waktu pelaksanaan sholat subuh yang terbaik adalah waktu isfar, ketika cahaya matahari atau fajar sudah terang. Itu yang lebih baik. Apa dalil ulama Hanafiyah? Dalilnya diantaranya Nabi katakan asfiru bil fajar. Laksanakan sholat subuh ketika kondisi isfar, ketika kondisi sudah terang. Fa innahu a'dhamu lil ajr, karena itu lebih besar pahalanya. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan beliau katakan hadis hasan sahih. Jadi ulama Hanafiyah mereka berpandangan sholat subuh agak ditunda waktunya ketika sudah agak terang. Karena Nabi katakan yaitu kondisi isfar. Asfiru bil fajr fa innahu a'dhamu bil ajr. Laksanakan sholat subuh di waktu isfar, kondisinya agak terang, karena yang demikian itu lebih besar pahalanya. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Adapun mayoritas para ulama berdalil dengan hadis Aisyah ini bahwasanya pelaksanaan sholat subuh yang terbaik adalah waktu gholas. Sehingga kata Syekh Abdullah Al-Bassam, wa dhahabal jumhur, mayoritas para ulama berpendapat, wa minhum al-a'immah ats-tsalatsah, di antaranya 3 imam, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ila anna taklisa biha afdol, melaksanakan sholat subuh di awal waktu, yaitu waktu gholas, ketika kondisinya masih gelap, maka itu lebih utama. Jadi terkait dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama mana yang terbaik waktu melaksanakan sholat subuh. Ada 2 tadi. Kalau ulama Hanafiyah mengatakan tunggu ketika kondisinya sudah agak terang. Dalilnya hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Asfiru bil fajar. Jadi laksanakan sholat subuh di waktu isfar. Fa innahu a'dhamul ajr, karena itu lebih besar pahalanya. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berdalil dengan hadis Aisyah. Aisyah mengatakan laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat subuh. Berarti ini menunjukkan adat beliau, karena pakai kana setelahnya fi'il mudhari, dan di akhir hadis minal gholas. Jadi wanita sahabiat yang ikut hadir ke masjid ketika pulang ke rumah ternyata ma ya'rifuhunna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Apa sebabnya? Minal gholas, kondisinya masih gelap. Jadi ketika mereka pulang ke rumah, kondisinya masih gholas, ada percampuran, yaitu ihtilatu dia isubhi bidul matil lail, ada percampuran antara cahaya pagi, yaitu cahaya subuh, dengan gelapnya malam. Di antara dalil mayoritas para ulama adalah hal ini. Terus bagaimana dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah? Maka terkait tentang masalah ini, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur. Jadi pendapat mayoritas para ulama.
Adapun menjawab dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah, asfiru bil fajr, maka dalam hal ini kata Syekh Abdullah Al-Bassam ada dua jawaban yang beliau rasa ini jawaban yang baik. Yang pertama beliau katakan fa imma an yurada bil amri bil isfar tahaqququ tulu'il fajr. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud oleh Nabi SAW melaksanakan sholat subuh bil isfar ketika kondisinya sudah terang. Apa tujuan Nabi? Tahaqququ tulu'il fajr, untuk memastikan fajar telah terbit. Itu fajar shodiknya telah terbit. Jadi untuk memastikan benar-benar telah masuk waktu subuh, hatta la yata'ajjalu, agar mereka tidak terburu-buru, agar mereka tidak melaksanakan sholat subuh sebelum masuk waktunya. Fayuqi'unaha fi aqabil lail, itu mereka melaksanakan sholat subuh di akhir malam sebelum waktunya benar-benar tiba. Ini makna sabda Nabi SAW, asfiru bil fajr. Jadi maknanya kata mayoritas para ulama, jadi pastikan kalian mengerjakan sholat subuh sudah masuk waktu. Jadi sudah masuk waktu. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bassam, wa yakunu af'alut tafdil alladhi huwa a'dham. Oleh karena itu isim tafdil, yakni bentuk superlatif, a'dham yang maknanya lebih agung, ja'a ala ghairi babihi, maka digunakan bukan pada makna keutamaannya. Wa huwa ya'ti li ghairi tafdil katsiran, dan isim tafdil demikian biasanya sering dipakai bukan dalam arti perbandingan, atau dia bukan dalam arti perbandingan. Oh ini lebih besar, lebih kecil dan seterusnya. Sehingga a'dhamu ajron bukan itu yang dimaksudkan. Baik, kemudian yang kedua alasannya atau kemungkinan yang kedua, wa imma an yurada bil isfar italatul qira'ah fi shalah. Yang dimaksud dengan isfar, Nabi ingin memerintahkan supaya italatul qira'ah fi shalah, memanjangkan bacaan sholat subuh. Jadi sholat subuhnya di awal waktu di awal waktu, kemudian karena bacaannya panjang, selesainya ketika sudah agak terang. Jadi ini kemungkinan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Jadi an yurada bil isfar italatul qira'ah fi shalah. Yang dimaksud dengan asfiru bil fajr, laksanakan sholat subuh di waktu isfar ketika kondisinya agak terang, maknanya panjangkanlah bacaan sholat subuh. Jadi panjangkanlah bacaan sholat subuh sehingga selesainya sudah agak terang. Fa innaha mustahabbatun, karena itu hukumnya disunahkan, dianjurkan. Wa bi italatil qiraah la yafruguna minas shalah illa waqtal isfar, dan dengan panjangnya bacaan maka mereka tidak akan menyelesaikan sholat subuh kecuali waktunya sudah mulai agak terang, yaitu waktu isfar. Maka dari sini wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya waktu yang terbaik melaksanakan sholat subuh adalah di awal waktu. Jadi dipastikan itu sudah masuk, tidak nunggu sampai waktu terang. Dan dianjurkan ketika sholat subuh bacaannya panjang. Oleh karena itu Nabi SAW ketika sholat subuh biasanya bacaannya sekitar 60-100 ayat. Jadi bacaan Nabi SAW ketika sholat subuh itu sekitar 60-100 ayat. Beliau biasa membaca surah Qaf, ya. Maka beliau biasa membaca surah Qaf ataupun surah-surah yang lain yang dianggap panjang. Maka ketika seorang menjadi imam, terutama imam sholat subuh,
maka usahakan mencontoh salat subuh yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang memang jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat, namun panjangkan bacaannya. Apalagi di Jumat pagi, maka dianjurkan membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah berapa halaman? Sekitar 4 halaman ya. Kemudian yang kedua, rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Ya, ini cukup panjang. Ketika di Jumat pagi, yaitu Jumat subuh, dan itu solat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu mayoritas para ulama mengkompromikan dalil yang ada yang seolah-olah kontradiktif. Perkataan Aisyah, Nabi biasa sholat subuh di awal waktu ketika kondisi masih gelap. Bahkan para sahabiat yang ikut sholat bersama beliau juga ketika pulang gak ada orang yang mengenali mereka minal gholas, karena masih kondisinya gelap. Kemudian di hadis yang lain Nabi perintahkan untuk sholat subuh ketika kondisinya isfar. Maka dikompromikan sholatnya tetap di awal waktu, namun bacaannya panjang, sehingga ketika selesai sholat subuh kondisinya sudah agak terang. Dan insyaallah ini pendapat yang cukup kuat, yaitu pendapat jumhur mayoritas para ulama. Baik, kemudian oleh karena itu Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham Syarah Umdatul Ahkam beliau mengatakan, di antara faedah dari hadis ini masyru'iyatul mubadarati bi sholatil fajri fi awwali waqtiha. Hadis ini dalil disyariatkannya segera melaksanakan sholat subuh di awal waktu, dengan syarat idza tahaqqaqa min dukhulil waqti, apabila dipastikan waktu telah tiba. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah waktu subuh kita terlalu cepat atau tidak. Ya, mungkin dari rekan-rekan di Muhammadiyah mereka sudah melakukan riset, melakukan penelitian terkait waktu subuh yang ada di negeri kita. Mungkin mereka agak dari hasilnya agak kecepatan mungkin. Saya kurang tahu ya, dulu pernah baca tapi lupa terkait tentang masalah ini. Ala kulli hal, maka apabila seorang dia adzan subuh sesuai dengan jadwal, paling tidak langsung iqomah ya. 3 menit ya orang baru wudu udah iqomah ya, jangan dikasih space yang agak lama. Mau 20 menit silahkan ya, apalagi seorang dia butuh ke hamam ya, butuh persiapan dan seterusnya, sehingga agak dipanjangkan tidak masalah jarak antara adzan dengan iqomah. Jadi maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, benar dianjurkan bersegera melaksanakan sholat subuh di awal waktu dengan syarat idza tahaqqaqa min dukhulil waqti, apabila dipastikan waktu telah masuk. Linsirafin nisa allati kunna yusallina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da sholati bi ghalas. Karena para sahabiat, para wanita yang mereka ikut sholat bersama Nabi di masjid, maka mereka bubar, mereka selesai sholat itu bi ghalasin, kondisinya ghalas. Ghalas tadi dijelaskan oleh penulis, ihtilatu diya'is subhi bidul matil lail, bercampurnya cahaya waktu subuh dengan gelapnya malam. Jadi kondisi masih gelap, sehingga mereka tidak dikenali. Bihaitsu la ya'rifuhunna ahadun, sehingga tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yutilu fihal qiraah. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, dan di antara kebiasaan Nabi ketika sholat subuh yutilu fihal qiraah, beliau panjangkan bacaannya. Fayaqra'u bi sittina ayatan ila mi'ati ayatin. Kebiasaan Nabi beliau membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Dan bacaan beliau tartil, pelan, enggak terlalu cepat. Jadi bacaan beliau tartil. Wa ma'ahada, meskipun demikian, baca 60 sampai 100 ayat, boleh jadi bisa 15 menit. Yansarifu minha bi ghalasin. Nabi selesai kondisi masih ghalas. Jadi Nabi selesai sholat subuh ternyata kondisinya masih gelap. Jadi sehingga ketika itu belum ada listrik ya, nggak ada cahaya lampu. Ketika sahabiah bubar, nggak ada orang yang mengenali mereka.
Jadi nggak ada orang yang mengenali mereka. Sehingga dari sini Syekh Abdullah Al-Fauzan beliau berpandangan disyariatkan mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Dan ini sama dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa hadza la yukhalifu hadits Abi Barzah Al-Aslami, dan ini tidak kontradiktif, bertolak belakang dengan hadis Abu Barzah Al-Aslami. Insyaallah akan datang penjelasannya. Yaitu bahasanya Nabi SAW kana yansarifu min sholatil ghoda, beliau selesai sholat subuh, hina ya'rifur rajul jalisahu, ketika seorang sudah bisa melihat, mengetahui tempat duduknya. Li'anna ma'rifatar rajul rajulan yujalisu fi dulmatil ghalas, karena seseorang yang dia mengetahui, yaitu orang lain, tempat duduk orang lain yang ada di sampingnya ketika dulmatil ghalas, gelapnya waktu ghalas, la yalzam minhu ma'rifatuhu fi dalikal waqti imra'atan munsarifatan mutalaffiatan bimurtiha mutabaidatan anhu. Maka ini tidaklah melazimkan, tidaklah memastikan bahwasanya mereka ketika itu mengetahui para wanita yang bubar, mereka menyelimuti tubuhnya dengan kain tadi, ya, dengan muratnya menjauh dari para laki-laki. Jadi karena memang tempatnya cukup jauh, jadi mereka tidak dalam satu saf, tapi wanita di belakang. Oleh karena itu tidak kontradiktif dengan hadis Abu Barzah Al-Aslami atau hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi tadi. Baik, kemudian faedah berikutnya, hadis ini dalil jawazu hudurin nisa fi sholatil fajri ma'al jamaah. Bolehnya wanita menghadiri sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi apa hukum wanita sholat berjamaah di masjid? Hukumnya boleh. Apa dalilnya? Para sahabiyat mereka pernah ikut serta sholat subuh bersama Nabi SAW. Namun para ulama katakan bisartin, dengan syarat aminal fitnatu alaihinna au bihinna, maka aman dari gangguan. Jadi orang-orang tidak mengganggu mereka atau mereka mengganggu orang lain. Jadi wanita ini tidak diganggu dan tidak mengganggu. Ini syaratnya demikian. Jadi bisartin, dengan syarat, jadi dalam hal ini aminal fitnah alaihinna au bihinna. Jadi wanita yang datang ke masjid tadi, dia tidak diganggu atau tidak mengganggu yang lain, atau tidak mengganggu yang lain. Demikian juga dikiaskan dengan sholat subuh, sholat isya. Boleh enggak seorang wanita ikut sholat isya berjamaah di masjid ketika itu kondisinya gelap, misalkan di zaman Nabi? Maka jawabannya boleh. Maka jawabannya diperbolehkan. Meskipun yang lebih baik sholat wanita adalah di rumahnya. Oleh karena itu para ulama membahas terkait tentang masalah ini. Fala haraja, maka tidak masalah, in shallaiti ahyanan fil masjid, jika engkau wahai wanita sholat sesekali sholat di masjid. Faqad adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa fi huduri sholatil jamaati fil masjid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para wanita ikut serta sholat berjamaah di masjid. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi katakan, idza sta'danat imra'atu ahadikum ilal masjid. Apabila salah seorang istri kalian minta izin ke masjid untuk sholat berjamaah, fala yamna'ha, janganlah dia melarangnya. Jadi janganlah seorang suami melarang istrinya, dia minta izin untuk datang ke masjid. Tapi dengan syarat, sebagian ulama katakan, walakin la yambagi an takthuri minal khuruj lis-sholati fil masjid. Akan tapi jangan sering-sering. Bahkan menjadi kebiasaan sholat seorang wanita berjamaah di masjid. Jangan. Kenapa? Li'anna sholatal mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fil masjid.
Karena sholatnya wanita di rumah itu lebih baik dibandingkan sholat dia di masjid. Jadi sholat wanita di rumah itu lebih baik dibandingkan sholat dia di masjid. Oleh karena itu para sahabiat mereka datang menemui Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu as-shalah ma'ak." Wahai Nabi, kami itu senang apabila sholat bersamamu. Jadi kami senang apabila sholat bersamamu. Kemudian Nabi SAW ingatkan kepada para sahabiat, "Wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatuki fi hujratuki." Jadi sholatmu di rumah itu lebih baik dibandingkan sholatmu di hujrah, yaitu di kamar yang biasa tamu juga sholat di situ. Artinya sholat di tempat yang lebih tertutup, yaitu di rumah seorang wanita, itu lebih baik dibandingkan sholat di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, Nabi katakan, "Sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha." Sholat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dibandingkan sholatnya di hujrahnya. Hujrah artinya kamar di sini bukan berarti kamar wanita yang ada di rumahnya, namun dijelaskan oleh para ulama maknanya hujrah di sini bisa jadi kamar juga untuk tamu. Artinya kondisinya lebih terbuka dibandingkan sholat wanita di rumahnya. Dan Nabi katakan, "Wa sholatuha fi mahdaiha afdalu min sholatiha fi baitiha." Sholat dia di tempat rumahnya yang lebih tertutup itu lebih baik dibandingkan sholatnya di rumah. Misalkan dibandingkan di ruang tamu ataupun yang lain, maka ini lebih baik. Yang intinya para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, demikian juga yang lain, bahwasanya sholat seorang wanita di tempat yang lebih tertutup, maka itu lebih baik dibandingkan sholatnya di tempat terbuka. Maka dalam Syarhul Mumti' Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, "Hadal hadithi yadullu ala annal mar'ah kullama kanat salatuha fi makanin astar kana afdal laha." Hadis ini menunjukkan semakin tertutup tempat seorang wanita untuk sholat, maka itu semakin baik baginya. Oleh karena itu, boleh enggak seorang wanita sholat di masjid berdasarkan hadis ini, demikian juga hadis-hadis yang lain? Jawabannya boleh. Bahkan tidak boleh seorang suami melarang istrinya datang ke masjid, kecuali ada alasan yang kuat. Sehingga Nabi katakan, "La tamna'u nisa'akum al-masajid." Janganlah kalian larang istri-istri kalian ke masjid. Namun ingat, wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi sholatnya wanita di rumah itu lebih baik dibandingkan sholatnya wanita di masjid. Artinya seorang wanita semakin tertutup, jauh dari laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu semakin baik. Jadi maka itu semakin baik. Oleh karena itu shaf juga demikian. Wanita itu shafnya di belakang, laki-laki di depan. Maka khairu sufufir rijal awwaluha. Shaf terbaik bagi laki-laki yang depan. Wa syarruha akhiruha, yang paling buruk yang belakang. Adapun wanita yang paling buruk yang depan, yang terbaik di belakang. Karena di zaman Nabi para ulama jelaskan gak ada sitar seperti ini. Jadi tempatnya lebih terbuka. Wanita sehingga dia yang paling belakang itu yang terbaik. Adapun ketika sudah ada pembatas tempat khusus untuk wanita, maka dari mana wanita mengisi shaf? Apakah dari belakang dekat pintu masuk atau dari depan? Dari depan, karena sudah ada pemisah antara jamaah wanita dan laki-laki. Tapi kalau di zaman Nabi, ketika enggak ada pemisah, maka dari belakang, kemudian depannya dan seterusnya. Maka kalau dalam sholat saja, supaya tidak timbul gangguan, supaya tidak timbul fitnah, maka syariat memberikan aturan bahwasanya wanita itu semakin jauh dari laki-laki semakin baik.
Saf laki-laki yang paling depan semakin jauh dengan wanita itu yang terbaik. Ini dalam sholat. Ketika beribadah kepada Allah, apalagi dalam hal yang lain. Jadi apalagi dalam hal yang lain. Oleh karena itu namanya ikhtilat, campur baur laki-laki dan wanita. Yang ini berpotensi seorang dia terjatuh dalam kemaksiatan, dilarang oleh agama kita. La yahluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah seorang laki-laki dia ikhtilat dengan seorang wanita, menyendiri dengan seorang wanita, tidak boleh. Karena segala sesuatu yang bisa mengantarkan seorang terjatuh dalam perbuatan zina itu dilarang. Maka larangan zina itu tidak hanya larangan melakukannya, namun semua sarana yang bisa mengantarkan ke sana dilarang. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan la taf'aluz zina, tapi la taqrabuz zina. Janganlah kalian dekat-dekat dengan zina. Mendekati saja dilarang. Artinya semua sarana yang menjadikan kita dekat ke sana, maka itu dilarang. Maka dalam ibadah juga diatur. Jadi kembali ke pembahasan kita. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama jawazu khudurin nisa fi sholatil fajri ma'al jamaah. Boleh seorang wanita hadir di masjidnya sholat berjamaah untuk sholat subuh dengan syarat tadi aminal fitnah alaihinna au bihinna. Jadi aman dari fitnah, atau justru wanita ini yang menimbulkan fitnah ya. Mau ke masjid malah dandan luar biasa, sehingga laki-laki yang malah terganggu dengannya, terfitnah dengannya. Ini nggak boleh yang demikian. Ini yang demikian tidak diperbolehkan. Jadi asalnya boleh, namun dengan ketentuan. Jadi dengan ketentuan. Baik, kemudian faedah berikutnya kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, annal mar'ah, seorang wanita idza syahidat sholatal fajri, apabila ikut hadir dalam sholat subuh, fa innaha la tabqa fil masjid ila duhurin nahar, maka dia tidak menetap di masjid sampai waktu sudah terang. Jadi kalau selesai segera pulang, gitu kan? Setelah selesai pulang. Oleh karena itu wanita pulang duluan. Maka ketika mereka para sahabiat pulang, kondisinya masih gelap. Jadi kondisinya masih gelap. Dari sini para ulama katakan fa innaha la tabqa fil masjid ila duhurin nahar. Jangan tetap berada di masjid sampai kondisi siang. Wa innama tubadiru birruju ila manziliha fil ghalas. Maka dia segera pulang, segera kembali ke rumah fil ghalas ketika kondisinya masih gelap. Jadi ketika kondisinya masih ghalas atau kondisinya masih gelap. Jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ketika seorang wanita katakanlah dia ingin sholat berjamaah di masjid, maka perhatikan hal yang demikian. Jadi jangan malah duduk-duduk di masjid terus tanpa ada kebutuhan. Selesai ya, dikir sebentar selesai pulang ke rumah. Baik, kemudian faedah berikutnya yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, wujubu tasturil mar'ah wahtisamiha inda khurujiha minal bait. Wajibnya seorang wanita menutup aurat, demikian juga menjaga bagaimana sopan santunnya ketika keluar dari rumah. Oleh karena itu para sahabat, kata Aisyah, para sahabiah kata Aisyah, mutalafiatin bimurutihinna, maka mereka menyelimutkan kain-kain mereka sehingga mereka tidak dikenali, menutup seluruh tubuhnya. Maka dari sini para ulama sebutkan seorang wanita ketika keluar dari rumahnya, maka pastikan menutup auratnya. Jadi pastikan menutup auratnya dengan baik, dengan sempurna. Baik, kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, fihi dalilun ala anna taqlis bi sholatil fajr afdal. Maka di sini juga dalil, tadi sudah disampaikan, melaksanakan sholat subuh di awal waktu ketika kondisi masih gelap itu lebih utama. Li'annahunna lam yu'rafna minal ghalas, karena mereka para sahabiyat
para wanita yang ikut serta sholat subuh bersama Nabi tidak dikenali karena kondisinya masih gholas, yaitu masih gelap. Maka ini sekali lagi menguatkan pendapat mayoritas para ulama bahwasanya sholat subuh di awal waktu itu lebih baik ketimbang menunggu sampai kondisi isfar. Namun bacaannya yang panjang. Baik, kemudian faedah berikutnya khirsus salaf ala sunan wal khairat. Hadis ini dalil yang menunjukkan semangatnya generasi salaf baik laki-laki ataupun perempuan, jadi rijalan wa nisaan alal khairat, untuk melakukan berbagai sunnah dan kebaikan. Ma'al masaqqatil lati fiha, meskipun terdapat kesulitan. Jadi para wanita mereka suka sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun masih pagi-pagi, meskipun harus berselimut, maka mereka datang ke masjid untuk sholat subuh bersama Nabi SAW, karena asalnya mereka suka demikian. Namun sekali lagi sebagaimana tadi dijelaskan, rumah-rumah mereka itu lebih baik dibandingkan sholat di masjid. Jadi sholat di rumah itu lebih baik dibandingkan sholat di masjid. Di masjid. Kemudian di antara dalil yang lain yang digunakan oleh mayoritas para ulama bahwasanya al-afdal ta'jilus subhi fi awwali waktiha. Yang terbaik adalah melaksanakan sholat subuh di awal waktu idza tahaqqaqa tulu'ul fajr, dengan syarat memang fajar telah terbit, wa huwa taqlis, yaitu waktu golas. Ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Di antara dalilnya selain hadis ini adalah firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 238. Di surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta." Jagalah salat 5 waktu. Demikian juga salat wusta, yaitu salat asar. Sisi pendalilannya kata para ulama, anna minal muhafadati 'alaiha, di antara bentuk menjaga salat 5 waktu, takdimaha fi awalil waktu, mengerjakannya di awal waktu. Li'annahu idza akharaha arradha lil fawat, karena kalau orang mengakhirkan, menunda-nunda pelaksanaan salat, boleh jadi dia akan terluput darinya, akan terlewat dari waktunya. Oleh karena itu dari sini mayoritas para ulama juga berdalil dengan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 238 yang memerintahkan untuk hafidhu 'alas sholawat. Jadi jagalah salat 5 waktu. Termasuk bentuk menjaganya adalah dengan apa? Takdimaha fi awalil waktu. Sudah masuk waktu Isya? Belum ya? Belum. Baik. Kemudian dalil yang lain di surah Ali Imran ayat 133. Di surah Ali Imran Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi dan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga fastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam kebaikan. Maka kata-kata wasari'u fastabiqul khairat, jadi musara'ah ilal khair wal musabaqata ilaih, bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, afdol, itu lebih baik binasil Quran, dengan dalil tegas dari Al-Quran. Sehingga dari sini mengerjakan sholat subuh di awal waktu itu lebih baik. Karena Allah katakan fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi kata-kata sari'u fastabiqu, maka dengan nas Al-Qur'an bahwasanya annal musara'ah ilal khair wal musabaqata ilaihi afdal binasil Qur'an. Jadi dengan nas dari Al-Qur'an, bersegera melakukan kebaikan itu lebih utama. Jadi itu lebih utama dibandingkan seorang dia menunda pelaksanaan sholat subuh. Jadi menunda pelaksanaan sholat subuh. Baik, kemudian dijelaskan oleh para ulama sebagai tambahan saja, kemudian kapan
akhir waktu sholat subuh, maka para ulama katakan yamtaddu waktu sholatil fajri ikhtiyaron ila tulu'is syamsi. Jadi waktu sholat subuh itu terus berjalan, waktu ikhtiarnya sampai terbitnya matahari. Ini sampai terbitnya matahari. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Jadi pendapat mayoritas para ulama. Ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian As-Sun'ani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, mungkin adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan setelah adzan. Baik, kita lanjutkan sedikit terkait tentang akhir waktu pelaksanaan sholat subuh. Maka tadi disampaikan bahwasanya waktu sholat subuh itu berakhir ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Jadi ini pendapat mayoritas para ulama Hanafiyah, Hanabilah, demikian juga di antaranya qaulun Malik, pendapat yang sahih dari Imam Malik. Demikian juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, As-Sun'ani, Syekh bin Baz, dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan dalam Majmu' Fatawa beliau, wa waqtul fajri min tulu'il fajri ats-tsani ila tulu'is syamsi. Waktu pelaksanaan sholat subuh sejak terbit fajar kedua, yaitu fajar shadiq, sampai terbitnya matahari. Jadi sampai terbitnya matahari. Kemudian apa dalil mereka? Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Siapa yang mendapati satu rakaat salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapati salat subuh tersebut. Wa man adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asr. Siapa yang mendapati satu rakaat salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia mendapati salat asar tersebut. Jadi kalau kita misalkan subuhnya telat, kemudian menjelang terbitnya matahari. Kalau sekarang waktu syuruk jam berapa? 5 lebih berapa? 5.55 atau 5.5? Pokoknya katakanlah hampir jam 6 ya, hampir jam 6. Maka kita sholat satu rakaat, kemudian terbit, matahari terbit. Maka yang demikian kita mendapati waktu sholat subuh tadi. Kita mendapati waktu sholat subuh tadi. Maka seorang itu dikatakan mendapati waktu sholat pada waktunya kalau dia bisa sholat minimal satu rakaat di waktu tadi. Misalkan tadi sholat asar, hampir maghrib kita baru sholat asar, dapat satu rakaat adzan maghrib. Kita sudah rakaat kedua, sholat asar, adzan maghrib. Kita lanjutkan saja, berarti kita mendapati sholat asar pada waktunya. Karena Nabi katakan, wa man adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asar. Siapa yang mendapati satu rakaat sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia telah mendapati sholat asar tersebut. Maka dari sini kalau satu rakaat saja ketika matahari terbit itu seorang dia mendapati waktu fajar, ya, padahal dia mendapati hanya satu rakaat saja, ya, maka kalau dia bisa mendapati 2 rakaat sebelum matahari terbit, ya dia mendapati waktu tersebut. Maka dari sini batasan akhir pelaksanaan sholat subuh adalah tulu'us syamsi, yaitu terbitnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji, kita bahas dalam kajian kita di malam hari ini terkait hadis kedua yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi yang menjelaskan kepada kita kapankah Nabi SAW beliau biasa melaksanakan sholat subuh. Yang intinya hadis Aisyah, Nabi biasa melaksanakan sholat subuh di awal waktu ketika kondisinya masih gelap. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang disampaikan, ditanyakan, silakan. Ya, silakan.
Iya. Iya, silakan. Iya. Ya, wa jazakallahu khairan. Baik, untuk yang pertama, maka seorang itu dikatakan kapan matahari itu terbit? Ya, matahari itu terbit dalam hal ini kalau di tempat kita sudah gampang sekarang, sudah ada waktunya. Yaitu waktu tulu, yaitu ketika matahari itu terbit. Jadi sudah muncul cakramnya matahari, bulatan matahari tersebut. Maka itu dikatakan matahari terbit. Tidak harus muncul cakram bulatan semuanya. Namun ketika dia ingin sholat suruk, tidak boleh ketika pas matahari terbit. Jadi ini tidak boleh, karena di situ termasuk waktu terlarang mengerjakan sholat sunnah. Jadi ada 3 waktu terlarang: pas matahari terbit, pas matahari ada di tengah, dan pas matahari tenggelam. Terus kapan pelaksanaan sholat suruk? Beberapa saat ketika matahari terbit, yaitu ketika bulatan matahari itu meninggi seukuran satu tombak. Kalau dikonversi ke dalam menit, sebagian ulama khilaf. Kalau saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau nggak salah sekitar 14-15 menit. Saya Abdullah Al-Jibrin sekitar 10 menit. Maka 10 menit setelah waktu tulu atau 15 menit setelah waktu tulu itu baru mulai sholat suruk atau sholat isrok. Bukan pas matahari terbit, terlarang. Jadi kalau pas ada waktu tulu, ya, kalau di aplikasi Ustadz Firanda itu sudah langsung ya waktu tulu. Jadi sudah langsung sholat isrok, diingatkan kita. Jadi sekitar 10-15 menit setelahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka ini kembali kepada permasalahan terkait tentang apa hukum takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain dalam sholat. Adapun takbiratul ihram rukun sholat, maka harus dikerjakan. Oleh karena itu ketika seorang dia dalam kondisi masbuk, ya, masbuk apapun mendapati imam, maka dia harus takbiratul ihram terlebih dahulu. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram. Adapun ketika dia ingin turun lagi, namanya takbir intikal. Entah dia turun ke ruku, turun ke sujud, maka idealnya takbirnya 2 kali. Pertama takbiratul ihram dan posisinya berdiri tegak. Yang kedua takbir intikal, perpindahan sesuai dengan yang dia dapati dari imam. Kalau imamnya ruku, ya dia turun untuk ruku. Kalau sujud, dia turun untuk sujud. Takbir yang kedua ini takbir intikal. Ada khilaf. Sebagian ulama katakan hukumnya wajib. Sebagian ulama, bahkan mayoritas para ulama katakan hukumnya sunnah. Ala kulli hal, kalau kita memungkinkan takbir 2 kali, itu yang terbaik. Jadi takbiratul ihram dalam kondisi berdiri tegak, kemudian baru kita turun takbir intikal. Jadi takbirnya 2 kali. Kita keluar dari khilaf. Baik ulama mengatakan hukumnya itu wajib, sebagian penulis fikih muyasar, atau mayoritas para ulama katakan hukum takbir intikal itu sunnah. Kita melaksanakannya. Tapi jangan meninggalkan takbiratul ihram. Enggak boleh karena dia rukun salat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Iya. Kalau misalnya pembatas itu cuma setengah, artinya perempuannya masih terlihat. Apakah dia harus bisa tetap di depan atau dia mau pindah ke belakang? Yang pertama. Yang kedua,
Iya. Apakah itu juga berlaku sholat-sholat yang lain? Iya, saya jawab dulu yang kedua, iya. Oleh karena itu ketika kita sholat Jumat, mendapati telat kita, khutbah selesai, kemudian kita datang ke masjid, rakaat kedua. Maka dilihat, kalau kita rakaat kedua mendapati rukuknya imam, berarti kita dapat berapa rakaat? 1 rakaat. Berarti kita nanti hanya nambah 1 rakaat. Tapi datangnya rakaat kedua, imam sudah bangkit dari rukuk. Berarti kita tidak mendapati sholat Jumat tadi. Karena ukuran seorang dia mendapati sholat kalau dia dapat 1 rakaat sholat tersebut. Oleh karena itu para ulama ada khilaf bagaimana hukumnya kalau orang datang ke masjid kemudian sudah tasyahud akhir. Apakah dia di sini dia masuk ke situ karena statusnya dia kan nggak mendapati sholat itu karena sudah tasyahud akhir kurang dari 1 rakaat, atau dia nunggu jamaah yang baru datang. Maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau dugaan kuat dia ada orang lain yang lebih masbuk dibandingkan dia, ya, lebih telat. Oh ini si fulan belum datang. Biasanya teman masbuknya, tapi dia belum datang, ya kan? Maka dia boleh menunggu. Tapi kalau dia yang terakhir, oh ini biasanya temannya masbuk sudah pada sholat, dia yang paling terakhir, udah dia sholat di situ. Maka dia sholat di situ. Jadi patokannya 1 rakaat ini berlaku untuk sholat-sholat yang lain juga. Berarti dia mendapati sholat tadi. Terutama ini seringnya ketika sholat Jumat. Kapan seorang dia akhirnya sholat duhur, ya sudah datang di rakaat kedua, imam bangkit dari rukuk, maka dia nanti niatnya sholat duhur, bukan sholat Jumat. Berarti 4 rakaat. Baik, yang pertama tadi. Oh iya, terkait tentang pembatas. Wallahu a'lam bishawab. Maka dalam hal ini intinya adanya pembatas tersebut adalah untuk menghindari atau meminimalkan interaksi antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Maka bagaimana apabila pembatasnya tersebut ternyata setengah badan, mukanya kelihatan kalau dia berdiri? Apakah safnya itu yang dipenuhi di depan atau di belakang dulu? Wallahu a'lam bishawab, dohirnya dia tetap di depan. Jadi dia isi dulu yang paling depan. Dan kalau nggak salah ini merupakan fatwa atau pendapat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tanpa beliau menyebutkan apakah pembatasnya penuh, artinya ada tempat khusus penuh atau hanya setengah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang terakhir ya. Sudah ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, terkait tentang masalah ini, para ulama sudah bahas bahwasanya ketika seorang wanita menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, maka longgar baginya. Boleh nggak sholat di hotel? Boleh. Dan statusnya seperti rumah dia. Atau dia kalau memudahkan, dia sholat di haram. Baik itu sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ini juga boleh. Dan biasanya akan mengejar hal ini karena itu lebih khusyuk, ya. Gak pernah diimami qori dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dia lebih khusyuk di situ, maka itu lebih baik. Maka lihat kondisinya. Namun kalau kondisinya tidak memungkinkan, jamaahnya full atau dia kondisi sedang tidak sehat, jangan memaksakan diri juga untuk sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Terus gimana kalau dia sholat di hotelnya? Apakah dia akan terluput dari mendapatkan pahala katakanlah 1000 kali di Masjid Nabawi atau 100.000 kali di Masjidil Haram? Maka berdasarkan keumuman sabda Nabi, wa buyutuhunna khairul lahun, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dan Nabi katakan untuk sahabiat yang dia sholat di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Istiqomah, ini di Masjid Nabawi, ya, 1000 kali lebih baik dibandingkan di Istiqomah. Tapi Nabi tetap katakan wa buyutuhunna khairul lahun. Maka ini menunjukkan maka tetap sholatnya di rumah lebih baik. Namun kalau seorang dia sudah sampai ke sana, kemudian kalau sholat di hotel juga nggak ada temannya, silahkan sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, tetap dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang Nabi janjikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita kaji, kita sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada sesuatu yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke ustadz yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.